Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1139, Qian Chongmen mencari kematiannya sendiri. Guru, kumohon. Begitu Ji Fei selesai berbicara, Duan Lei maju untuk memimpin jalan dan mengundang mereka masuk. Duan Xinghai dan dua orang lainnya turun dari lantai atas dan mencapai tangga hotel. Ji Fei dan yang lainnya segera menoleh. Chen Gu menunjuk beberapa orang dan memperkenalkan mereka dengan cepat. Dia adalah Duan Lei, dan yang di tengah adalah Duan Xinghai. Ji Fei melirik Duan Xinghai. Keterampilan seni bela dirinya setara dengan Gu Changqiu. Di matanya, dia adalah seseorang yang bisa dibunuhnya dengan satu gerakan. Karena Qian Chongmen berlatih seni bela diri semacam ini, kurasa orang-orang di sana tidak sehebat itu, kan? Chen Gu mengangguk. Mereka melakukan apapun yang mereka inginkan di Qingzhou, dan mereka menghancurkan banyak wanita. Tidak ada yang menuntut mereka atau berurusan dengan mereka. Qian Chongmen adalah keluarga seni bela diri kuno. Siapa yang berani melakukan itu kepada seseorang yang mereka kenal? Ditambah lagi, mereka juga membayar dengan uang, jadi itu seperti mereka membeli wanita. Ji Fei merasa kesal. Kalau begitu, aku akan mengirim Duan Xinghai untuk melakukan perjalanan hari ini. Jika kita melewati Qingzhou suatu hari nanti, aku akan mengirim orang-orang dari Qian Chongmen untuk melakukan perjalanan bersama. Setelah mengatakan ini, Ji Fei membuka pintu mobil dan keluar. Kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan Duan Xinghai dan dua orang lainnya. Lalu mereka merasakan krisis dan melihat ke atas. Mereka telah melihat foto Ji Fei dan telah menghafalnya. Jadi ketika mereka melihat Ji Fei, mereka langsung mengenalinya. Ji Fei, Duan Lei berteriak lebih dulu. Ji Fei berjalan menuju Duan Xinghai. Duan Xinghai, biarkan aku mengantarmu. Duan Xinghai tidak takut ketika mendengarnya. Wajahnya tetap tenang dan dia bahkan memandang Ji Fei di depannya seolah-olah dia adalah orang kecil yang tidak berarti. Ada kata-kata terakhir, Ji Fei bertanya sambil mencibir. Ji Fei, kamu bicara omong kosong? Duan Lei dimarahi. Ji Fei meremehkan. Duan Lei berdiri di samping kita. Duan Xinghai berbicara. Duan Lei berdiri di dekatnya. Wajahnya muram dan gelap, dan dia sangat marah. Duan Xinghai maju selangkah. Boom, begitu kakiku mendarat. Debu beterbangan di depan mataku dan pecahan kerikil yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di langit. Chen Gu dan yang lainnya kebetulan mengikuti. Dan seolah-olah mereka merasakan gelombang kejut yang sangat kuat. Mereka terlempar mundur dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Guru sungguh pemberani, Duan Qing segera berteriak di sampingnya. Wajah Duan Xinghai berseri-seri karena bangga. Menatap Ji Fei. Ji Fei, ku dengar ada banyak wanita cantik di sekitarmu. Kalau kau menawarkan beberapa dari mereka yang masih perawan, bagaimana kalau aku membiarkanmu hidup beberapa hari lagi? Hahaha, Duan Lei tertawa dan menatap Ji Fei dengan jijik. Tuanku sungguh baik hati, kalau tidak, aku pasti sudah membunuhmu hanya dengan satu gerakan. Duan Qing melangkah maju, memegang pedang Duan Xinghai di tangannya. Ji Fei, wanita secantik itu tidak tidur di sisimu. Sungguh sia-sia mempertahankannya. Tuanku membantumu memecahkan masalah. Kau seharusnya bahagia. Duan Xinghai tidak menghentikan teriakan arogan kedua orang itu. Bahkan tampak ekspresi puas diri dan jijik di wajahnya. Di matanya, Ji Fei hanyalah seorang yang lemah. Seorang yang lemah yang bisa dibunuh hanya dengan gerakan kecil. Terutama anak buah Chen Gu, dia hanya melepaskan sedikit aura ringan dan menjatuhkan mereka. Seberapa lemah mereka. Jadi, dia tidak peduli sama sekali. Ji Fei,
Jika kau masih ingin hidup, berikan saja istrimu kepadaku. Setelah itu, lihatlah aku bermain dan biarkan aku bersenang-senang. Aku akan mengampuni nyawamu. Duan Xinghai berkata dengan bangga lagi. Menurutnya, ini adalah penindasan terakhir, dan pada saat ini, mata Ji Fei sudah dipenuhi dengan kemarahan. Saat Chen Gu baru saja memperkenalkan situasi Duan Xinghai, dia sudah sangat marah. Sekarang setelah dia melihatku, hal pertama yang dia katakan adalah bermain dengan wanita di sekitarku, dan bahkan tidur dengan istriku. Apa bedanya mereka dengan penjahat sosial? Jika pemimpin Qian Chongmen saja bisa berkata seperti itu, seberapa hebatkah pengikut Qian Chongmen? Barang bagus apa yang dimiliki Qian Chongmen? Keluarga seni bela diri kuno yang murahan seperti Qian Chongmen seharusnya tidak ada di dunia ini. Ji Fei telah sepenuhnya memutuskan untuk membunuh. Duan Xinghai melihat Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, dan mengira Ji Fei ketakutan dan sedang memikirkan suatu keputusan. Berpura-pura tenang, dia menatap Ji Fei dengan senyum menghina di matanya. Aku bisa memberimu beberapa menit untuk memikirkannya. Setelah berkata demikian, dia memejamkan matanya sedikit, memperlihatkan ekspresi meremehkan dan mengejek. Tepat pada saat itu, sebuah mobil koster melaju, berhenti, membuka pintu, dan Wu Gang keluar terlebih dahulu, diikuti oleh 10 wanita muda dan cantik yang jelas-jelas masih perawan. Wu Gang melihat konfrontasi antara Duan Xinghai dan Ji Fei di dalam mobil, namun melihat tatapan jijik di mata Duan Xinghai terhadap Ji Fei, dia pun merasa yakin dan semakin jijik terhadap Ji Fei. Dia menatap langsung ke arah wanita yang turun dari bus dan berkata, "Cepatlah dan temui Guru Duan." 10 orang wanita langsung berhamburan seperti lebah yang melihat bunga. "Halo, Tuan Duan." Mereka semua menggoda Duan Xinghai. Duan Xinghai menjadi lebih gembira dan dengan santai menyentuh seorang wanita. "Ah!" Wanita itu menjerit, namun mengambil kesempatan itu untuk melemparkan dirinya ke pelukan Duan Xinghai. Mereka semua adalah mahasiswa dari kota universitas. Ketika mereka datang ke sini hari ini, Wu Gang memberi mereka masing-masing 100.000 yuan. Meski 100.000 itu tidak banyak, tetapi di zaman sekarang di mana berhubungan seks dengan seorang pria hanya masalah kata-kata, pengalaman pertama bagi banyak orang mungkin tidak ada nilainya. Jadi 100.000 itu sudah banyak. Jadi ketika Anda bertemu dengan majikan ini, Anda tentu harus proaktif dan antusias. Bila perempuan yang lain melihat ada yang difavoritkan, mereka tak mau ketinggalan dan segera menghampiri untuk memeluknya, ada yang memeluk lengannya, ada pula yang memeluk pinggangnya. Pada saat ini, mereka semua berharap Duan Xinghai akan membawa mereka langsung. Duan Xinghai menjadi semakin bangga, dan ada lebih banyak godaan di matanya saat dia melihat Ji Fei. Wu Gang melihat bahwa Duan Xinghai bahagia, tetapi Ji Fei, musuh keluarga Wu, tidak berdaya. Dia menampakkan ekspresi arogan di wajahnya, berjalan mendekati Ji Fei, dan mencibir, "Ji Fei, hari ini adalah kematianmu." Ji Fei sudah dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia mendengar Duan Xinghai ingin tidur dengan istrinya. Sekarang dia melihat Duan Xinghai benar-benar bersikap lancang terhadap wanita-wanita di hadapannya. Sungguh tidak senonoh, dan dia pun menjadi makin marah. Pada saat ini, Wu Gang berdiri, membuatnya semakin marah pada pelakunya. "Apakah kamu anjingnya? Anda?" Wu Gang sangat marah ketika dia dimarahi, terlalu sombong. "Tidak, kau binatang buas. Bagaimana mungkin kau bisa melakukan hal yang jahat dan tidak bermoral seperti itu?" Ji Fei melanjutkan, "Ji Fei, kau akan menjadi gila untuk terakhir kalinya. Aku katakan padamu, kau akan mati setelah hari ini. Dan kemudian keluarga Wu akan membuat istrimu dan para wanita itu membayar harga yang mahal."
Wu Gang berteriak dengan marah, "Apakah kamu dari keluarga Wu?" Ji Fei tidak menyangka bahwa Wu Gang adalah anggota keluarga Wu. "Benar sekali, keluarga Wu bukanlah keluarga yang bisa kau ganggu." Fakta bahwa Duan Xinghai masih bermain-main dengan wanita saat ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli pada Ji Fei. Ini membuat Wu Gang yakin bahwa dia pasti bisa membunuh Ji Fei. Jadi tentu saja tidak ada rasa takut di matanya. "Qian Chongmen juga diundang oleh keluarga Wu Mu, kan?" "Ya, kami yang mengundangmu ke sini. Kami hanya ingin Master Duan membunuhmu." Sepertinya keluarga Wu masih tidak mau menyerah, dan masih berpikir bahwa belum semuanya mati. Ji Fei berkata sambil mencibir, "Kaulah yang ingin mati, kau tahu itu." Wu Gang meraung dengan marah, sudah saatnya sekte seperti Qian Chongmen menghilang. Ji Fei tiba-tiba berkata dengan suara dingin, "Bab 1140 Aku harus membunuhmu. Kamu orang yang berani sekali mengucapkan kebohongan seperti itu." Wu Gang menghardik, "Ji Fei, hari ini adalah hari kematianmu." Duan Lei dan Duan Qing berteriak pada saat yang sama. Desir, Duan Xinghai tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Wanita yang semula bersandar padanya dan merasakan tubuhnya panas membara, merasa seperti jatuh langsung ke dalam gudang es dan menggigil kedinginan. Mereka menatap Duan Xinghai dengan heran, menampakkan rasa takut, dan tak dapat menahan diri untuk mundur. "Pedang!" Duan Xinghai berteriak pada Duan Qing di sebelahnya. Duan Qing memegang pedang di tangannya dan hendak menyerahkannya kepada Duan Xinghai. Duan Xinghai hendak menyentuh gagang pedang ketika tiba-tiba pedang itu menghilang dari pandangannya. "Di mana pedangnya?" Duan Xinghai berteriak, "Ini dia pedangnya." Ji Fei menjawab, "Engah." Duan Xinghai merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya. Kemudian cahaya merah menari-nari di depan matanya, dan darah muncrat ke segala arah. "Ah!" Duan Xinghai menjerit, menutupi tenggorokannya erat-erat dengan tangannya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan ketakutan yang tak terlukiskan. Dia menatap Ji Fei, tidak dapat mempercayainya. Kamu. Ji Fei menarik tangannya dengan lembut, pedangnya keluar. Darah berceceran. "Ah!" Sebelum Duan Xinghai bisa menyelesaikan kata-katanya selanjutnya, dia langsung terjatuh ke tanah, lalu terjatuh ke tanah dengan suara keras. Debu yang baru saja beterbangan di udara saat ia menginjak tanah masih beterbangan di udara, bagaikan debu yang tertiup angin kencang. "Ah!" Duan Lei dan Duan Qing menjerit dan hendak lari ketika mereka merasakan tubuh mereka menjadi dingin seolah tertiup angin. Dia segera melihat ke bawah dan melihat bahwa tubuh bagian atas dan bawahnya terbagi menjadi dua bagian di pinggang. Karena kehilangan kendali atas tubuh bagian atas, kakinya jatuh ke tanah. Tubuh bagian atas, tanpa dukungan tubuh bagian atas, jatuh ke tanah. Ah! Kedua orang itu belum mati. Mereka menjerit ketakutan dan kesakitan, dan jeritan itu bergema di pintu masuk hotel untuk waktu yang lama. Berdebar, terdengar suara tubuh yang jatuh ke tanah. Tubuh bagian atas kedua lelaki itu yang hanya tersisa tangan mencoba meronta dan merangkak, tetapi mereka berhenti setelah merangkak kurang dari 1 meter, meninggalkan noda darah merah cerah di tanah, di bawah cahaya malam. Keadaannya tampak menyeramkan dan mengerikan. Wanita di tempat kejadian sangat ketakutan hingga kakinya lemas dan terjatuh, beberapa dari mereka sudah jatuh ke tanah dan pingsan. "Kapan Anda pernah melihat kejadian berdarah seperti itu?" Kaki Wu Gang tampak gemetar, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia menatap Ji Fei seolah-olah dia telah melihat dewa kematian. Di matanya, pemimpin Qian Chongmen yang seperti dewa, Duan Xinghai, dibunuh oleh Ji Fei seperti membunuh nyamuk.
Sederhana dan mudah, di luar imajinasi. Ji Fei melemparkan pedangnya ke tanah. Chen Gu, masalah lainnya sudah beres. Biarkan Wu Gang hidup beberapa hari lagi. Aku ingin keluarga Wu membayar harganya. Chen Gu dan yang lainnya sangat gembira melihat Ji Fei begitu kuat. Jangan khawatir, Tuan, kami akan menjaga Wu King dengan baik. Ada sedikit ejekan dalam tatapannya pada Wu King. Wu King akhirnya mengatur napas dan menjerit sedih. Hatinya bagaikan kaca pecah, hancur berkeping-keping. Dia benar-benar ketakutan, dia sangat takut. Aku tidak percaya Ji Fei begitu kuat. Kalau dipikir-pikir lagi tentang kesombonganku tadi. Aku benar-benar idiot banget. Berdebar, dia segera berlutut di hadapan Ji Fei. Tuan Ji, ampuni nyawaku. Tuan muda keluarga Wu terbunuh, dan nona muda juga terbunuh. Siapa dia? Seorang pelayan. Melihat mayat anggota sekte Qianchong di sebelahnya, dia menyadari bahwa dia dibunuh dengan mudah oleh Ji Fei. Dia mengira Duan Xinghai adalah dewa di matanya, tetapi beruang di mata Ji Fei. Jadi, dia takut, saya takut dari lubuk hati dan jiwa saya. Saya bahkan takut menghadapi kemungkinan kolaps. Siapa yang mengirimmu ke sini dari keluarga Wu? Tindakannya berlutut mendorong Ji Fei untuk mengajukan pertanyaan berikutnya. Wu Chengfeng lah yang memintaku datang. Dan Wu Chengfeng lah yang menghubungi Duan Xinghai untuk mengundangnya. Aku hanya orang yang menjalankan tugas. Wu Gang hanya ingin bertahan hidup sekarang. Hubungi Wu Chengfeng sekarang. Oke, aku akan bertarung sekarang. Setelah Wu Gang selesai berbicara, dia segera mengulurkan tangan dan mengambil telepon dengan tangan gemetar. Dia begitu gembira hingga hampir menjatuhkan teleponnya ke tanah. Saya akhirnya mengeluarkan ponsel saya, menemukan nomor Wu Chengfeng dan meneleponnya. Telepon itu hanya berdering satu kali sebelum dijawab oleh Wu Chengfeng di ujung sana. Dia telah menerima laporan dari Wu Gang sebelumnya dan tahu bahwa Duan Xinghai akan membunuh Ji Fei hari ini. Dia tertawa dan berkata di ujung sana, Wu Gang, apakah Ji Fei terbunuh? Wu Gang sudah dalam mode bebas genggam. Mendengar kata-kata itu, seluruh tubuhnya bergetar dan dia segera menatap Ji Fei. Wu Chengfeng tidak mendengar suara Wu Gang, dan melanjutkan dengan cemas. Kurasa dengan gaya Qianchong Men, aku takut jika mereka membunuh Ji Fei, mereka akan mengambil semua istri dan wanitanya untuk diri mereka sendiri. Haha, Ji Fei menjaga begitu banyak wanita dan tidak menikmatinya sendiri. Ketika saatnya tiba, mereka akan bersiap untuk yang lain. Itu benar-benar hal yang paling lucu. Dia tertawa penuh kemenangan, penuh penghinaan. Wu Gang begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap Ji Fei dan tidak berani berbicara. Wu Chengfeng, apakah kamu sudah selesai? Suara Ji Fei datangnya tidak tergesa-gesa maupun lambat. Ji Fei, Wu Chengfeng berteriak keras. Ji Fei tersenyum dan berkata, jangan gugup begitu, kamu tidak melihat hantu. Dan kamu tidak salah dengar. Aku Ji Fei. Anda, Wu Chengfeng merasakan dengungan di kepalanya dan wajahnya langsung pucat. Dia tahu betul bahwa mendengar suara Ji Fei sekarang berarti Duan Xinghai telah gagal. Bukankah itu berarti dia telah terbunuh? Mendengus, Ji Fei, kau harus membayar dengan nyawamu atas kematian putriku. Dia berpura-pura tenang. Mencoba mengejutkan Ji Fei. Oh, Ji Fei terkekeh. Wu Chengfeng, tidak perlu berpura-pura tenang di sini. Aku katakan padamu, kau tidak akan pernah bisa membalaskan dendam putrimu seumur hidupmu. Apa maksudmu? Karena kamu sudah masuk dalam daftar kematianku. Kamu harus mati, bahkan anggota keluarga Wumu pun harus mati. Kau mengancamku, kamu salah paham. Aku tidak mengancammu. Aku mengatakan yang sebenarnya agar kamu bisa bersiap lebih awal.
Sialan, aku tidak takut. Kau tidak bisa melawan keluarga Wu. Aku harus membunuhmu. Aku harus. Ah! Wu Gang menjerit penuh penderitaan. Pisau tajam di tangan Chen Gu telah menusuk jantungnya. Jangan bersikap sombong, keluarga Wu tidak ada apa-apanya di hadapan kita. Suara mendominasi Chen Gu terdengar. Kamu, siapa kamu? Aku bersedia membunuh orang-orang keluarga Wu-mu. Wu Chengfeng merasakan hawa dingin di lehernya di ujung sana dan sangat takut hingga dia tidak berani berbicara. Nikmatilah saat-saat indah terakhir. Begitu Ji Fei selesai bicara, dia mengerahkan tenaga pelan-pelan dan ponsel di tangannya berubah menjadi serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya, melayang di udara. Wu Chengfeng di ujung telepon mendengarkan bunyi bip itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit dan ganas. Ji Fei, aku harus membunuhmu. Dia sedang dalam keadaan gugup dan gila. Di sisi lain, Ji Fei telah menyerahkan segalanya di sini kepada Chen Gu, dan dia berkendara ke jembatan Ningjiang. Bersambung.